Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang lingkungan eolian. Nah, kami akan perkenalkan diri. Yang pertama adalah saya, yaitu Aldi Rivaldi. Lalu teman-teman saya, Anastasia Gensale, Ahmad Bukhori, Charleta Tesalonika, dan Naufal Amar. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama proses sedimentasi, fitur-fitur sedimen, fasies dan asosiasi fasies, suksesi vertikal, arsitektural elemen, dan fasies model. Nah, yang pertama ini merupakan proses sedimen. Oke, baik. Yang ini proses sedimentasi olenian merupakan sedimentasi yang terjadi karena angin membawa bahan-bahan dan kemudian mengalami pengendapan. Ada sandstone termasuk ke dalam wet olenian sistem yang merupakan sistem olenian yang proses akumulasi sedimennya dikontrol oleh muka air tanah yang dangkal sehingga kapasitas tanah yang berada dekat dengan dataran gurun dapat meningkatnya nilai ambang butir yang menyebabkan sistem eolian ini terhindar dari deflasi atau erosi. Next. Nah, kemudian ada fitur sedimen eolian. Kalau berdasarkan Chakraborty tahun 2001, fitur sedimen itu terbagi jadi 3. Kita ada dry eolian feature, dia berupa wave ripple strata dengan laminasi. Kemudian ada dam eolian feature, dominasi oleh adhesion ripples dan cross lamination. Kemudian ada aqueous feature, didominasi oleh wave ripples yang simetris atau hampir asimetris dengan bifurcated crestline. Next. Nah, kemudian ini ada fitur berupa cross strata yang biasanya itu membagi keterkaitan dengan kenaikan tingkat bioturbasi apabila sama akumulasi sedimen area tersebut itu telah bervegetasi. Salah satu contohnya itu di sistem eolian di Sonda Formation yang biasa disebut sebagai stabilizing eolian system. Next saja. Nah, ini salah satu fitur khas juga dari lingkungan eolian itu sand dunes atau gunung pasir. Di sini bisa kita lihat di beberapa contoh sand dunes yang ada di Namib Sensi atau di mana Namib. Selanjutnya fasies eolian biasanya disimpulkan telah mengalami pengendapan dalam setting sandy supertidal dengan gradien rendah. Dalam formasi Sondap sandstone terdapat 6 jenis yang umum dijumpai, dimulai dari basal breccias sampai dengan konglomerat, dari cross stratified sampai dengan massive sandstone yang mencakup kebanyakan area, dan unit local carbonate. Dalam formasi Sikauda Hongsang Kabat India, itu didominasi fine to medium grained sandstone dengan lapisan tipis shell interbed. Lalu bagian fasies A ditandai dengan pergantian beraturan pada skala meter antara satuan-satuan dengan cross stratification dan wave rippled units. Terus stratifikasi silang berbentuk cembung ke atas dengan sigmoidal dalam sejajar aliran. Lalu juga fasies A dan B sebagian besar menunjukkan lingkungan pantai laut dangkal. Next. Next, Pak. Oke, dalam penelitian dalam Tumblagoda Sandstone menyatakan bahwa ada 4 fasies yang berasosiasi. FA1 atau yang paling bawah ini terdiri dari true cross bedded medium to coarse grain sandstone. Menurut Hawking, interpretasinya bagian ini merupakan sheet braid fluvial lobes, sedangkan menurut interpretasi Trewin bagian ini seluruhnya merupakan area fluvial. FA2 terdiri dari thin bedded fine to coarse grained sandstone sheet dan low angle cross beds, dan menurut Hawking bagian ini merupakan shallow subtidal dan intertidal, sedangkan menurut Rowin itu bagian ini merupakan broad fluvial braid plain with aeolian sand sheets and dunes. FA3 terdiri dari true cross bedded medium to very coarse grain sandstone and probably marker bed. Menurut Hawking bagian ini merupakan low sinuosity and high energy fluvial system near coast, sedangkan menurut interpretasi Trewin bagian ini merupakan seluruhnya fluvial. FA4 merupakan bagian yang paling atas dan terdiri dari laminated and true cross-bedded fine to medium grain sandstone, dan menurut interpretasi Hawking bagian ini merupakan protected interdistributary bay, sedangkan menurut Trewin bagian ini merupakan transisi lingkungan fluvial kemarin. Nah, selanjutnya adalah suksesi vertikal. Jadi
Setelah melihat paper-paper yang saya baca, Sikio deformation dan Tumblagoda sandstone ini terdiri dari beberapa litologi yang berbeda. Nah, termasuk pasir Aeolian atau Aeolian sand, lalu fluvial sand dan shear phase sand. Nah, namun pasir Aeolian atau Aeolian sand ini merupakan litologi yang mendominasi Sikio deformation. Nah, ini merupakan vertical lock dari Sikio deformation yang mana struktur-struktur dan eh, litologinya ini berbeda-beda tergantung lingkungan pengendapannya. Ada distal shear phase, ada proximal shear phase, sensit facies yang mana sensit ini merupakan lingkungan gurun, lalu shear phase ini merupakan beach ya. Nah, next ini merupakan vertical lock dari yang sebelumnya teman saya sudah jelaskan. Jadi di sini terdapat 4 siklus ya, ada EVA 1 sampai 4. Jadi EVA 1 dan EVA 2 ini merupakan siklus yang paling dominan. Di sini terdapat di EVA 1 terdapat normal grading ya. Lalu mirip-mirip litologinya sama seperti EVA 3, namun EVA 3 ini dia merupakan coarsening upward ya. Karena berlapis-lapis, lalu itu menjadikan lingkungan pengendapan yang berbeda. Walaupun sama-sama di sini terlihat trace rare ya. Lalu di sini terdapat Scolytos ignofacies dan Scoyenia ignofacies yang mana itu merupakan dapat menjadi penciri dari suatu lingkungan pengendapan. Yang mana Scolytos ini merupakan dia merupakan fosil jejak yang mana hewannya tersebut dia menempel pada substrat. Lalu Scoyenia ini dia merupakan fosil-fosil burrowing pada perairan tawar atau daratan terestrial. Nah, next ini merupakan suksesi vertikal dari Sensit ya, Sensit Proterozoic Alien Sensit from India. Lalu ini merupakan scale drawing dari Sonda Formation. Nah, ini lanjutnya ada architectural element pada lingkungan arid yang mana dari paper-paper yang saya baca terdapat tabular sandstone bodies, aqueous cross stratified units, dunes lebih tepatnya longitudinal dunes, lalu ada interdune amalgamasi, lalu ada sensit, ada sapka, evaporites, lalu ada loess debu pada Aeolian. Next, selanjutnya ada facies model. Nah, berikutnya ada facies model. Walaupun ini ada di lingkungan Aeolian, Sondap dan Sikauda, tapi umumnya pada beberapa fiturnya dia ada mencirikan kalau misalnya dia adalah terdapat tanda-tanda paleokaret. Contoh ada di misalnya di crossbedding yang ada di kedua formasinya. Kedua formasi ini, crossbedding ini bukan berasal dari angin, tapi dari peralihan dari fluvial ke marine, yang menandakan kalau misalnya walaupun Aeolian yang umumnya dikontrol oleh angin, tapi daerah ini pernah dulu menjadi ada presipitasi air, makanya dia ada crossbedding di beberapa suksesinya. Kesamaan dari ketiga fase model ini, dia memiliki ukuran butir yang tidak terlalu besar, umumnya ada di ukuran medium hingga kasar, dan memiliki ciri yang sama, yaitu ada di crossbedding akibat hasil dari paleokaret itu sendiri. Yang kiri merupakan dari suksesi dari facies model 2 dimensi dari Sikauda, sementara satu lagi yang berada dari daerah di sekitaran Sondap Silurian, Namibia. Next. Nah, jadi Kesimpulannya adalah sendiri merupakan lingkungan yang secara dominan dikontrol oleh angin, maka dari itu proses sedimentasinya dengan angin sebagai agent transportasi yang membawa material itu dan kemudian terjadi pengendapan. Terdapat beberapa fitur sedimen yang biasa ditemukan dalam lingkungan alien. Contohnya wave ripple, crossbedding, dan channel scour. Tapi pada umumnya ditemukan juga jejak-jejak fosil seperti dwelling burrows, Scolytos, deep niches, trackway, dan yang lainnya. Tapi Aeolian tidak terbatasi oleh bahwa daerah ini dikontrol oleh angin. Tapi bisa saja di masa lalunya terdapat paleokaret yang bisa terjadi pada daerah tersebut akibat peralihan daerah pengendapan. Next. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.